bahwa Allah ada terkumpul. Kullukum ra'in, kullukum nggak ada terkumpul. Wal maksud min maji'ihi ilal asqal kasbu ziyadati qurbihi wa darajatin qurbatin wa darajatin biwasitatil qalbi wal qalib. Maksud dan kembalinya kepada ke bawah, yaitu adalah kasab, mencari tambahan dekat dan derajat melalui qalb ruh wal qalib jasad. Jasad untuk mendapatkan derajat surga pahala dan ruh untuk mendapatkan kurba. Karena kita, makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan, maknanya ciptakan kan keluarkan dari sini ke asfala safilin, dari lahut jabarut malakut ke muluk liya'rifun, agar kau kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ketika orang mati. Ya. Maka salah satu syiar tarekatnya Sidi Zakiuddin Ibrahim, jika lepas mengaji majelis langsung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Kata orang Wahabi, itu dalam haji lah. Bid'ah itu kok dibaca di situ. Setiap ngaji selalu Sidi Zakiuddin Ibrahim labbaik Allah ruh labbaik. Haji itu simbol syariah. Apakah labbaik di sana saja kepada Allah? Tiap hari labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Muhammad hamad liwa'ul hamd. Syariah haqiqah. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Itu namanya kembali ke Allah. Makanya dikatakan ittabi' sabila man anaba raja'a ilai. Itu yang dimaksud turun untuk dekat. Karena kalau tidak dijauhi tidak akan merasa dekat. Karena kalau dekat tak ada kita. Ya, kalau ini tidak dibuat begini tak merasa dekat. Karena kalau kembali ke sini tak ada Adam, yang ada wujud. Jadi itulah karunia Allah. Alhamdulillah kita ada, tetapi dengan sebab ada juga kita lupa Allah. Maka itulah syariah, dan itulah tasawuf khusus untuk mengembalikan asal ma'rifat itu kepada Allah. Fayazra'u bizarut tauhid min fi ardil qalb, ditanam biji tauhid di bumi hati. Fanabata fi ardil qalb syajaratut tauhid, tumbuhlah di tanah hati ini pohon tauhid. Asluha sabit bisarra, asalnya fi hawa isir, asalnya menetap di sir. Wa tusmir minhu samratut tauhid, lalu berbuah dari situ buah tauhid liridha illah, karena ridha Allah. Wa zara'a bizaru syariah, ditanam lagi biji syariah fi ardil qalib, ditambut fiha sajaratus syariah, agar tumbuh buah syariah. Wa tasmir minhu samaratud darajah. Di dalam diri manusia ada qalib, ini ruh, ini adalah qalb. Qalb adalah nama umum untuk ruh. Maka di hati ini ditanamin biji tauhid. Asalnya di sini. Karena kita asal dari sini, di lahut jabarut malakut, ketika udah ada jasad baru dikatakan muluk. Maka biji tauhid itu di sini ditanamnya. Maka buahnya akan ada ke sini, yaitu kurban. Lalu ditanam juga di dalam qalib ini, di jasad, biji syariah. Maka jasad beramal, timbul buah syariah. Apa? Darajah. Engkau berharga di sisi Allah, dikasih dibagi upah. Tapi ruhani
yaitu bijinya biji tauhid untuk qurbah. Asalnya di sini, buahnya nanti di sini. Maka kita suruh kembali ke asal, agar membuahkan dari asal itu wilayah Allah, penanganan Allah, hidayah Allah, bimbingan Allah, petunjuk Allah. Fa'amarallahu al-arwah kullaha bidukhulil jasad. Ruh disuruh masuk ke jasad. Ya, faqusima likulli wahidin minha mawdi'an. Maka akhirnya terbagi di setiap salah satu dari semua arwah itu tempat-tempatnya. Famaudi'ur ruh al-jusmani fil jasad ma bainal lahmi wad dam. Ruh kalau kita lihat di mana di jasad ini, ya itulah antara darah dan daging. Di situ letaknya ruh. Tetapi wa maudhi'ur ruh ar-ruwani al-qalb. Di mana kalau ruh ruwani? Di hati. Ini ruh ruwani. Kalau ruh jusmani, nah inilah di antara bainal lahm wad dam. Kalau ruh ruwani, qalb. Nah kemudian maudhi' ruh as-sultani, ini ruh sultani. Ruh sultani di mana? Fuad, ini fuad. Maka ini jabarut, ini malakut, ini muluk. Ini syariah, ini tariqah, ini ma'rifah. Wa maudhi'ur ruhul qudsi, ini ruh kudus di sini. Dinamakan sir, inilah sir. Sir, fuad, qalb, jismani. Artinya kita ini begini, ruh itu punya frekuensi. Itulah frekuensinya. Punya frekuensi ke sana. Kalau ada hijab-hijab nggak sampai ke sana. Kita hanya terkungkung oleh kehidupan jasad. Terkungkung. Maka lepaskan ukhruj min sifati basyariyatik, agar ruh itu hur, merdeka sampai ke sini. Maka tinggalkan dirimu dan tinggalkan nafsu. Falikulli wahidin minha hanut. Setiap salah satunya ada hanutnya, ada mahal, ada kedainya. Fi baladil wujud. Ketika di bumi ini, maka ada macam kedai. Karena kita kan berdagang, diumpamakannya kepada Allah. Ada untung rugi. Keuntungan jasad ada, keuntungan qalb ada, keuntungan fuad ada, keuntungan. Dan apa yang dijualnya kepada Allah ada. Jadi ruhan wa jasadan, qalban wa qaliban, berinteraksi kepada Allah. Walau amti'atun, punya barang-barang niaga, perniagaan, waribhun, dan keuntungan, wa tijaratun lan tabura, dan tijarah yang tidak ada ruginya. Bayan bagi likul insan an ya'rif muamalatahu fi wujudihi, maka setiap manusia harus tahu ya muamalah dia di dalam wujud ini. Lianna ma yuhassalu huna yu'allaq fi unuqih. Karena yang diperoleh di sini itu adalah tanggung jawab kita. Allah. Kita dikasih jasad, dikasih qalb, fuad dan sir, itu kita punya tanggung jawab. Itulah takdir. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Tidakkah kau tahu? Apalah ya'lam, tidakkah ia mengetahui idza bu'sira ma, ketika dikeluarkan, ma fil kubur, apa yang ada dalam kubur, wa husila ma fis sudur, diizharkan apa yang ada di dalam dada. Allah. Wa kama qala ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuki. Setiap manusia alzamnahu, dikalungkan ta'irahu, amalnya,
fi unuki, di dalam pundaknya. Artinya setiap manusia punya tanggung jawab, dibebankan tanggung jawab oleh Allah. Ini juga boleh al-jamnahu, yakni sudah dicatat bahwa ini adalah tugas taklif. Al-fasl tsalits fi bayan hawanitil arwah. Nah, sekarang hawanut ruh. Tempat-tempat itu artinya ada ini ilustrasi perumpamaan. Kan kalau ada kedai berarti ada yang dijual dan ada untung. Dan kita diwajibkan ditaklif untuk itu. Apa keuntungan jasad, apa keuntungan qalb, apa keuntungan fuad, apa keuntungan sir. Fahanutur ruhul jasadi al badan. Badan ini hanutnya ma'al jawari al zahirah. Jaga mata, jaga kaki, jaga agar tidak berdosa ini. Hanutnya, kedainya, tempatnya. Wa mata'uhu syari'ah, yang dijagakan syariah. Wa muamalatuhu al-amal bil mafrudat, interaksinya yaitu kepada kewajiban. Kita kepada jasad ini sedang melakukan mata syariah kepada jasad untuk mendapatkan keuntungan. Allati amara Allah Ta'ala biha min al-ahkam az-zahirah, yang Allah perintahkan ya dengan itu daripada hukum-hukum zahir, bi ghairi syirkatin, tanpa syirik. Kama qala ta'ala wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik. Apa yang kita lakukan muamalah hidup ini jangan syirik, itu syariah, semua diatur oleh syariah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Maka yang thayyib yang diamal. At-thayyibatu lit-thayyibin. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah suka yang witir-witir. Hanya satu saja untuk Allah. Tidak boleh sum'ah, tidak boleh riya. Waribhuhu fid dunya, apa keuntungannya? Al-wilayah wal mukasyafa wal musyahada fi alamil muluk. Paham tentang makna hidup. Di alam muluk ini paham. Ini fi'il Allah, ini fi'il Allah, ini fi'il Allah, ini fi'il Allah. Min tahta as-sara ila as-sama, dari di bawah bumi ini sampai langit. Wa masaluhul karamatul kauniyah minal maratibir rahbaniyah. Kalau mau dapatkan keuntungan karamatnya karamat kauni, karamat hissi. Ya. Itu kenapa? Karena akibat dia rohbani. Karena jasad ini kalau tidak ditundukkan untuk melakukan satu aktiviti yang terus menerus, maka akan keluar karamah. Orang buza pun ditundukkan jasadnya dia saja, lama-lama muncul karamah dia. Sebenarnya. Tapi kalau tidak dengan syariah, maka tidak ada hakikatnya di akhirat. Seperti berjalan di atas air, wal tayran, wal hawa, wa tayil makan. Makanya orang kafir pun boleh mendapatkan ini. Karena muamalah jasad. Kalau kita dengan syariah akan berbeda, namanya karomah, bukan istidraj. Watail makan, maka yang tempat yang jauh jadi dekat, mendekatkan tempat. Wasama' minal ba'id, mendengar dari jauh. Waru'yah bisiril badan, ya. Dia bisa melihat di dalam sir badan. Ya. Dilihat badannya ini matinya tahun sekian ya. Keuntungannya. Ya. Udah tuanya dia hidup bahagia atau tidak, itu semua dibaca daripada sifat al-kawi. Wa nahwi dzalik. Wa amma ribhuhu fil akhirah, di akhiratnya ada bahwa al-jannah, surga, wal hur wal qusur wal ghilman wasyarab, itu bidadari, istana, minuman, sairu ni'am. Wa maskanuhu fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa, tempatnya untuk jannatul ma'wa. Karena dia abid, bukan arif. Kita udah begitu aja lumayan, kita di bawah itu lagi, ya Rabbi. Wahanutur ruh arwani qalb. Bagaimana kalau qalb? Apa makanya? Ilmu tariqah mujahadatun nafas, agar hati ini selamat daripada dominasi nafsu. Wa muamalatuhu istighaluhu bil asma'il arba'atil ula min usulil asma'il isna asyar. Muamalahnya adalah sibuk dengan nama-nama yang 4 yang pertama
dari dasar-dasar nama yang 12. Sidna Abdul Qadir, Tarekat Qadiriyah punya 12 nama yang menjadi wirid tetapnya. Pertama, la ilaha illallah. Pertama, la ilaha illallah. Kedua, huwa. Tulisannya nanti lupa. La ilaha illallah. Huwa. Hay. Wahid. Aziz. Wadud. Berapa udah? La ilaha illallah. Huwa. Hay. Wahid. Aziz. Wadud. Haq. Qahar. Qayyum. Wahhab. Muhaimin. Basit. Itu yang disebut oleh beliau Asma'ut Tauhid. Muhaimin. Selepas Muhaimin, Basit. Dan orang kalau sudah sampai basit, bisa bas tenteram. Allah. Maka 4 yang pertama adalah la ilaha illallah. Kemudian apa? La ilaha illallah, kemudian Hai, Wahid, yang keempat Huwa. Itulah zikir yang qalb yang dibiasakan oleh Qadiriyah. Kama qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya isim-isim, berdoa dengan isim-isim itu. Wa hadhihi isyaratun ila anna al-asma mahallus sukhul. Ini isyarat bahwasanya nama isim-isim Allah itu tempat kita sibuk. Wa huwa ilmul batin, itulah ilmul batin. Wal ma'rifah natijatu asma'i tauhid. Dan ma'rifah itu adalah hasil daripada nama-nama tauhid. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'ina wa tis'ina asma' man ahsaha dakhala jannah." Allah punya 99 nama, barang siapa ahsa maka masuk surga. Yang dimaksud dengan ihsa an yakuna man u'utan biha, menjadi sifat dia. Wa mutakhalliqan bi akhlaqiha, dan menjadi akhlak dia. Sabar, syukur, ridha. Wa hadhihi al-asma' al-ithna 'ashar usul asma'illahi ala adadi huruf la ilaha illallah. Nama-nama yang 12 ini menjadi usul nama-nama Allah, di mana lafaz la ilaha illallah juga jumlahnya 12. Fa huruf wa hadhihi al-kalimah 12 harfan. Hurufnya 12 huruf. Fa athbata Allah Ta'ala fi atwaril qulub li kulli harfin isman wahid. Allah tetapkan di dalam taur-taur hati setiap huruf satu nama. Wa li kulli alam salasatu asma. 3 nama untuk alam jasmani, 3 nama untuk alam qalb, 3 nama untuk alam fuad, 3 nama untuk alam kudus. Itu dibiasakan, zikirnya begitu. Jadi 12 nama. Wa li kulli alam salasatu asma. Fa yasbutu Allah Ta'ala biha qulubal muhsinin. Maka dijadikan hatinya yang muhsin, kama qala ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan kaul yang sabit, yaitu asma kalimat tauhid fil hayati dunya wal akhirah, baik itu fuad, qulub dan ruhul kudus, dunia wal akhirah. Wa anzala alaihim sakinatan unus. Maka orang yang berzikir itu diturunkan ketentraman. Karena memang asalnya kita tentram fi hajalatil unus. Kenapa kita tidak tentram? Karena kita terkungkung dengan muluk. Maka harus dikembalikan agar unus. Wa ambata fiha syajaratut tauhid, tumbuh sajarah tauhid di situ. Asluha tsabit fil ardi sabi'ah bal tahta as-sara. Asalnya kalau pohonan yang ditanam di bawah pohon itu asalnya faruha fis sama'i sabi'ah bal ila ma fawqal 'arsy. Ketentraman itu yang menciptakan tauhid. Ketentraman itulah yang menimbulkan di dalamnya ada pohon tauhid. Pohon tauhid apa? Yang umpamanya asalnya ke bumi 7 lapis dan buahnya tingginya sampai ke 7 lapis langit, bahkan sampai kepada Allah. Jadi artinya fil jasad
yani fil muluk wa fil malakut. Dia merasa bahwa semua Allah. Bal ila ma faqal ars kama qala ta'ala ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ini kan perumpamaan. Wa ribhuhu apa? Keuntungannya hayatul qalbi. Dengan menjalankan tariqah itu mujahadatun nafas. Maka hatinya hidup. Wa musyahadatuhu fi alamil malakut, yang disaksikan di alam malakut, mislu musyahadatul jinan wa aliha, memperhatikan, melihat surga dan ahlinya, wa anwaruha wa malaikataha, wa mislu nutqil batin bilisanihi, ya, keluar hikmah dari dalam dadanya, diucapkan oleh lisannya, ya. Orang senang mendengarnya, kenapa? Karena dia punya batin, cuman tak, ya. Ya, perkataan hikmah-hikmah itu kenapa orang senang? Ya karena sama orang punya, tapi dia tidak hidup. Itu sebabnya ada hadis jalisil ulama, bergaulah kepada ulama dan hidupkanlah hatimu dengan hikmah, dengan hukama, karena hati itu hidup dengan kata-kata hikmah. Yang hatinya mati dengar kata-kata hikmah, maka hidup lagi hati. Nah itu adalah pohonnya yang mati. Yaitu dengan mulahazati asma'il batin bila nutkin wala haraf. Itu disebabkan hatinya terus zikir, maka keluar hikmah. Lidah cuma menerjemahkan, terkadang tidak mampu menerjemahkan. Wa maskanuhu fil akhirati al-jannatu saniyah wa janatun na'im. Ini baru janatun na'im. Kalau orang sampai di situ, sampai naim. Wa hanutur ruh as-sultani, fuad. Ini yang ma kadzabal fuadu ma ra'a. Matanya ma'rifah. Matanya ma'rifah. Muamalahnya bimulazamatil asma'il arba'ah minal mutawassit bilisanil jinan. 4 dari tengah. Karena 4, jadi kalau 12, 4, 4, 4 kan gitu. Bukan gini. Ya 4, 4, 4 kan kalau 12. Lah 3, 3, 3. Tapi 4 maknanya 3 terakhir masuk ke sini terus begitu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilman, ilmu bilisan wa dzalika hujjatullah ala ibni Adam, wa ilmu bil janan wa dzalika ilmun nafi'. Tetap maknanya qalb, tetapi secara tafsir akan berbeda, ada qalb, ada fuad. Lian aksar manafi'il ilm fi hadhihi dairah. Ilmu yang banyak bermanfaat di fuad ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil Qur'ani zahran wa batna. Quran punya makna zahir dan batin. Wa li batniha batnan ila sab'ati abtun. Batinnya punya batin sampai batin yang tidak terlilama la nihayatalah. 7 itu bukan 7 bilangan, maknanya katsir. Artinya kedalaman makna Al-Quran tak dapat itu disebut hikmah. Maka wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah anzala al-Qur'ana ala asharata abtun. Ada juga di dalam Al-Qur'an. Ini kan dhaif hadis ini. Yang sahih adalah Allah turunkan Al-Quran itu wa anzala al-Qur'ana ala sab'ati ahruf. Sab'ati ahruf bagi lafalnya adalah qiraah, tapi bagi makna batinnya adalah batin. Yang qiraah ya. Kalau bagi saut wal harafnya qiraah kan. Ala sab'atu ahruf itu ala sab'ati qiraah, lahajat, dialek Arab. Tapi kalau batinnya semua ayat Al-Quran dan hadis ada makna zahir, ada makna batin. Faqih menerjemahkan zahirnya, tafsir menjelaskan batinnya, para sufi menjelaskan batin, abtan al-butun, batinnya batin.
Wa hadhihi al-asma. Ya, fakulu ma huwa abdun wa huwa anfa. Makin batin makin manfaat, wa arbah makin untung. Li'annahu mifanun. Mifanun yani katsirul ajaib. Luar biasa ajib. Wa hadhihi al-asma bi manzilatil 12 ainan. Ini sama dengan 12 mata air yang infajarat min darbin bi 'asa Musa, yang Musa pukul. Setelah itu apa? Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi 'asakal hajar fajarat min 12 aina qad 'alima kullu unasin masyrabahum. Setiap orang akan tahu masyrabnya. Masyrabnya fikih, masyrabnya qalb, masyrabnya ma'rifah, masyrabnya haqiqah, masyrabnya tariqah. Setiap orang mendapat masyrabnya masing-masing. Kalau memang itu minumannya ya sudah itu. Tapi sebetulnya ada 12 mata air. Fa'ilmu zahir kalma al-muttahiri al-aridi. Ilmu zahir seperti air yang mensucikan, yang arid. Wa ilmu batin kalma al-ainil asli. Air yang mensucikan kan air yang dikumpulin yang banyak. Tapi kalau ilmu batin mata airnya. Wa huwa al-anfa' min al-awwal, lebih manfaat daripada awal. Wala yanqati, karena tidak terputus. Karena dari mata airnya. Kama qala ta'ala wa ayatul lahumul ardul maitah. Ada tanda-tanda bagimu. Tanda-tanda adalah ada tajalli Allah. Bagi kamu apa itu? Bumi yang mati kami hidupkan. Lalu wa akhrajna minha, lalu kami keluarkan dari situnya habba, buah, faminhu ya'kulun. Orang semua makannya. Yang ditanam di jasad dia makan ribih jasad. Yang ditanam di qalb dia makan ribih qalb, ribih fuad dan ribih sir. Akhraja Allah Ta'ala min al-ardil afaq habban wa huwa qutul hayawanati nubsaniyah. Ya Allah. Yang Allah keluarkan dari bumi afaq ini, dari bumi afaq alam ini. Ya. Biji yaitu makanan hayawan nafs. Kita kan makan ayam, makan buah, ini kan makanan hayawan, artinya kita kan hayawan natir. Semua hayawan juga makan apa yang ada di bumi ini. Wa akhraja minal ardil anfusiyah hubban wa huwa qutul arwah ar-ruhani. Tetapi di dalam ruh, nyawa ada biji, itu makanan arwah ruhani. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan, zaharat ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani." Barang siapa yang orang melakukan ikhlas selama 40 hari,